mediasi tadi bukan gagal, tapi Hotman kena mental. Dia kena mental. Dia nggak kuat. Makanya jangan arogan. Bawa bodyguard ke dalam ruang mediasi. Saya sudah bilang jangan. 2 orang gede-gede. Emang kalau gede-gede kita takut. Jadi Hotman Paris tadi meninggalkan ruangan. Ingat ya, meninggalkan ruangan karena menurut kami tidak siap berhadapan dengan saya dan tim secara hukum. Kalau mediasi itu kan duduk ngobrol, iya dong. Pertama dia yang dipersilakan duluan bicara. Gak ada ngomong, saya nggak mau, saya kepingin Rasman dihukum. Loh, ini orang kuliah hukum atau apa ini? Saya dihukum, terus Iklim Hakim nggak. Ya Allah. Lalu kemudian saya bicara, saya jelaskan, dia nggak kuat, dia emosi, terjadi debat. Tapi intinya, Kim keluar, kami lanjut. Hotman keluar, kami lanjut. Kita menghargai polisi. Itu tandanya kita berpendidikan. Tapi seluruh percakapan saya kepada media selama ini, seluruh chattingan-chattingan yang dibuat oleh Hotman Paris terhadap Iklim Hakim, terhadap saya selaku kuasa hukum, diakui di depan penyidik dan peserta gelar. Dalam hal ini peserta mediasi. Ya Bu ya? Ada istri saya, ada Bu, dia mengatakan, kamu ini, saya nggak usah sebut lah, nanti nggak enak ya. Iya, karena kami pacaran. Artinya seluruhnya terjawab. Kalau begitu, kalau kalian berpacaran, kenapa Iklim Hakim tanda tangan kuasa ke saya ada pelecehan? Oh sekarang sudah berkacamata gaya tuh Iklim Hakim. Kemarin nggak ada duit, 12 juta sebulan baru dikembalikan uang saya. Artinya apa? Kalau kalian mau berpacaran, mau damai, urusan kalian lah itu dulu. Tapi kalau sekarang bermasalah hukum, jangan bawa nama saya. Nah karena itu satu. Yang kedua, karena dia sudah melakukan pengakuan, ya Bu ya tadi ya, saya akan minta nanti kalau ada pemeriksaan lebih lanjut, saya akan minta mereka nih diperiksa. 4 lagi saya minta saksi, karena penjelasan jelas di sana. Kemudian dia menyebut kata-kata kocok ke saya akan laporkan dia. Saya mau tanya maksudnya apa itu? Itu menghina dan fisik saya juga. Dia sebut di situ, kita akan laporkan dia. Kemudian dia ini merasa seolah-olah orang paling hebat dan bisa ngatur-ngatur polisi. Mana penyidik ini? Saya tantang, Hotman, kau di mana? Aku sendiri lawan kau. Gak ada masalah. Saya ini tadi kalau dia baik, saya akan baik. Kalau dia mau damai, kita juga mau damai baik-baik. Tapi kalau kau begini, kita ini kan bukan sendiri kok. Banyak yang mantau kita. Emang kau bisa apa? Saya juga bisa apa? Nggak apa-apa. Mati pun saya, nggak peduli saya kalau harga diri saya diinjak-injak. Saya minta, karena dia sudah membuat pengakuan yang terang di depan pimpinan mediasi, maka kasus ini yang diproses harusnya mereka berdua memberi keterangan palsu, berbohong. Kalau Kim itu sekarang sudah damai-damai sampai dipeluk tadi ya, dibeginikan, kami pacaran. Lah kalau pacaran ngapain buat surat kuasa ke saya? Bunyinya, ngapain preskon, ngapain datang ke Kementerian PPA? Sekarang pacaran mau, wah enak sekali ya. Besok lahir anak, aku pula yang bertanggung jawab. Mereka yang berdamai, terus saya pula yang harus diproses hukum. Dia bilang proses Rasman, terus Iklim Hakim enggak? Enak sekali ya. Aku udah tolong, aku pula diproses. Wah, jadi Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabareskrim, Pak Irwasum, Pak Wakabareskrim, Pak di Propam, saya sudah ingatkan ini, Pak Dir Cyber, Pak Karobin Ops, Pak Karowasidik, Pak Staf Ahli, saya minta ini untuk diamati. Jangan sampai nanti Pradi Bersatu, demo se-Indonesia ini, kalau ada lawyer yang kayak saya udah diputus, karena kuasa udah dicabut. Saya si pengacaranya itu tadi, yang masih anak-anak itu. Ya di bawah saya umur ya kan masih saya anggap anak-anak di bawah saya kan. Dia pun pergi. Kalau kita jago, hadapi kita di situ. Mau, saya udah bilang, Hotman kau sendiri, saya pun sendiri nggak apa-apa. Mau ngapain kau? Ayo. Saya udah undang, cabut dia. Saya kira itu. Nah untuk saya nggak takut ngadapi dia. Saya dibilang, kau dibawa one. Saya bilang tadi one by one. Takut dia. Kau dibawa yuk ikut saya. Main kita. Nggak berani dia. Bodyguardnya nggak takut sama bodyguard kau. Aku bilang, perkara badan besar banyak badan besar. Nggak perlu besar-besar badan. 2 tadi saya lihat. Enggak, 4 bang. 4 ya? 4. Tapi nggak berani dia. Sampai
mau naik kan nggak bisa lihat dia. Saya bilang, kau ketemu aku sekarang kan? Aku nggak takut. Aku bilang sama kalian ya, kalau Hotman mencoba-coba merendahkan, memaksakan, dan saya bilang tadi, penyidik, polisi semua, Pak Kapolri ini kita lagi disorot, ya. Jangan diseret-seret saya urusan mereka. Kalau mereka sudah pacaran dulu dan sekarang, ngapain ada surat kuasa? Kalau mereka sudah sekarang kawin pun nggak ada urusan sama saya, tapi jangan bawa-bawa saya. Bang, Dan sekarang mengatakan apa yang saya katakan di media itu nggak ada fitnah di situ, orang dia ngaku kok. Apanya yang fitnah? Bang, mungkin video itu bersih dan Ini mediasi, kalau menurut saya kami lanjut. Dia nggak kuat, dia keluar. Kim keluar, karena di situ saya buka tadi apa isi percakapan chattingan itu, nggak tahan dia. berarti mediasi gagal lah intinya ya. Ya, Pasalnya gagal. udah apa, Bang? Sekarang bagi saya udah tutup kasus itu tuh. Karena sudah ngaku dia. Nggak ada lagi apa yang mau difitnahkan lagi. Nah sekarang menurut saya, tinggal istrinya Hotman aja panggil dia. Kalau orang lain mungkin terima, kok nggak akan mau lagi. Karena pengalaman dari saya. Kalau Hotman mungkin patut saja diduga, mungkin Udah biasa. dia kan pulang dari Medan, terus sampai Jakarta, setengah satu hari dia nggak masuk, malamnya baru masuk, pagi baru jam 7 malam. Mungkin situ saya duga dia komunikasi dengan Hotman untuk memancing saya, tapi nggak dapat kok. Yang minum dia ada saksi kok, yang minum dia, yang minuman saya pesankan bareng-bareng duduk di situ. Terus saya menonton, apa urusannya? Hah? Saya mau nonton apa saja urusan saya. Ada saya apain dia rupanya? Kecuali saya paksa begini-begini heboh. Ini ada tirai, ada orang lihat, ada ajudan saya, ada istri saya. Istri saya sudah ngomong tadi kan. Nah, maunya istrinya ngomong, saya setuju suami saya walaupun tidak boleh kami menikah, tapi kalau terpaksa boleh, mantap. Coba tanya istrinya, mau nggak ngomong gitu? Kalau saya digorok sama anak saya nggak ada tertekan mental, mantap semua anak-anak saya. Santri kemarin masih saya jumpai. Ya Allah, saya bilang inilah yang paling saya syukuri. Kalau saya komunikasi dengan dia, urusan yang lain. Yang mabuk siapa? Yang pesan minuman keras siapa? Ada saya mabuk di situ. Saya sadar diri kok. Dia minum, iya ada di salah satu tempat hiburan itu. Terus saya ngapain di situ? Terus ada rekam-rekam, bisa aja. Bahasa saya begini, buktikan aja. Merokok tidak, narkoba tidak, judi tidak. Dia minum, dia yang minum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.